Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis dengan topik sifat-sifat kepribadian yang bisa menyebabkan kecemasan. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sifat-sifat kepribadian penyebab kecemasan. Dan kecemasan itu akan bisa memicu asam lambung selalu naik ya. Asam lambung naik akan memicu GERD ya. GERD akan menimbulkan beberapa sensasi dan sensasi itu akan menimbulkan kecemasan. Alurnya seperti itu teman-teman. Nah baiklah teman-teman semua ya, jadi kita sadari bahwa memang penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor secara fisik ya, seperti makanan, seperti kondisi tubuh kita ya, kegiatan kita ya, tetapi juga bisa dipicu secara psikologis ya, artinya secara kejiwaan, secara mental, secara emosi ya, secara pikiran ya kita. Nah itu yang saya sebut sebagai banyak faktor ya. Nah oleh karena itu wajar ketika sensasinya juga multi ya, atau yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya, sensasi yang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu penuh dengan rasa-rasa yang tidak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya, maka dari itu kita memang harus harus banyak tip ya, banyak ikhtiar ya untuk bisa mencapai pemulihan ya, artinya asam lambung jauh menjadi normal ya. Nah akhirnya kita sedikit-sedikit menjadi bangkit, nah akhirnya menjadi sembuh total begitu teman-teman. Baik ya teman-teman, jadi khusus pada session kali ini saya ingin fokus kepada tentang sifat-sifat kepribadian ya yang bisa menyebabkan ya kecemasan itu teman-teman ya. Nah sebenarnya ini kadang kita selalu mengalami ya, tetapi kadang kita tidak menyadari ya. Nah sehingga kita menjadi bingung ya, menjadi bingung, dan ternyata itu kadang yang menyebabkan kecemasan kita ya itu. Tetapi kalau kita tidak menyadari, kadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba saja perasaan menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi sedih ya, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi khawatir ya, pikiran menjadi berpikirnya negatif. Nah itu seperti itu ya, yang terjadi itu seperti itu. Nah oleh karena itu saya ingin sharing kepada teman-teman ya untuk bisa menyadari hal-hal seperti itu, atau yang saya sebut sebagai sifat-sifat kepribadian yang kadang memicu atau menyebabkan kecemasan itu hadir teman-teman ya. Dengan seperti itu maka kita nanti akan bisa merubah diri ya, merubah sifat kepribadian kita yang akhirnya kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik, akhirnya kecemasan tidak selalu naik ya. Nah akhirnya kita asam lambungnya juga jauh menjadi lebih normal begitu teman-teman ya. Nah ini yang perlu kita sadari adalah ada beberapa sifat kepribadian ya yang sering menyebabkan kecemasan ya. Nah ini adalah
Ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, jadi ini adalah sifat-sifat kepribadian ya, sifat kepribadian yang sering menyebabkan kecemasan. Yang pertama yaitu ketika kita punya sifat itu terburu-buru ya. Terburu-buru itu dalam bahasa Jawanya sak deg sak nyet ya. Maunya apa-apa itu langsung jadi ya. Apa-apa langsung ditangani ya. Apa-apa langsung dipenuhi. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu kadang kita tidak menyadari hal itu ya, tetapi sering kita lakukan hal itu ya. Nah, ketika hal itu masih melekat dalam diri kita, artinya kepribadian kita masih sukanya terburu-buru ya. Nah, itu yang secara tidak sadar itu kadang menimbulkan kecemasan, teman-teman ya. Sedangkan kecemasan itu akan memicu asam lambung naik. Itu seperti itu ya. Nah, asam lambung naik akan memicu terjadinya GERD ya. GERD memicu kecemasan ya. Kecemasan memicu psikosomatik. Nah, begitu seterusnya ya. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu ibaratnya rantai negatif ini memang harus diputus ya. Nah, salah satu hal ini adalah kita harus mengurangi kecemasan. Nah, caranya dari sifat-sifat kita yang sering mengundang kecemasan itu datang ya, atau menyebabkan kecemasan itu datang, nah itu harus kita rubah sifat kita. Contohnya sifat terburu-buru ya, terburu-buru ini apa ya, maunya ingin segera selesai, ingin segera dipenuhi ya, itu seperti itu. Atau sadek sanyet, kalau kita misalkan punya keinginan, punya permintaan, itu maunya langsung dilayani ya, langsung cepat. Atau kita punya pekerjaan ya langsung selesai ya. Nah ini kadang kita tidak menyadari, tapi itulah teman-teman ya, yang itu harus kita rubah gitu. Jadi ketika kita punya program, kita punya keinginan, nah itu usahakan jangan terburu-buru ya. Jadi kita harus menikmati proses ya, segala sesuatu itu ada prosesnya ya itu. Jadi ada prosesnya. Termasuk kita misalkan karena sedang dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, maunya begitu misalkan minum obat maunya langsung sembuh ya. Nah, itu ya sulit juga karena tubuh kita juga butuh proses ya, butuh proses. Nah, ketika tidak langsung terpenuhi keinginannya, kadang kita menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi sedih. Nah, itu yang kadang jadi menimbulkan kecemasan, teman-teman ya. Termasuk ketika kita berharap kepada orang lain, mungkin ya kita meminta kepada orang lain, nah inginnya terburu-buru atau segera permintaan itu dipenuhi. Nah, orang lain kan butuh proses juga untuk memenuhi keinginan kita, kan seperti itu. Nah, itu maka harus disadari ya, sadari. Nah, supaya yaitu jadi kecemasan itu tidak selalu terproduk terus ya, tidak selalu muncul terus, sehingga kita nanti mudah untuk istilahnya kecemasan mereda, stabil ya. Kecemasan ada tapi dalam kondisi yang standar lah, yang normal, tidak berlebihan ya. Nah, ketika seperti itu maka asam lambung nanti akan normal, itu seperti itu teman-teman. Nah, yang lebih penting ketika kita masih memiliki sifat kepribadian yang sukanya terburu-buru ya. Nah, ini maka harus kita rubah ya. Solusinya bagaimana? Nah, ini kita memang harus belajar slowing down, teman-teman. Ya, apa itu ya? Ya, intinya bersabar lah. Bersabar memahami proses itu. Jadi istilahnya kita apa-apa itu jangan inginnya cepat ya, jangan inginnya cepat terpenuhi, inginnya cepat sampai ya, inginnya cepat berhasil. Nah, itu kita harus bersabar ya, bersabar atau istilahnya slowing down ya, nyantai ya. Tapi yang penting proses itu jalan terus gitu, teman-teman. Jadi ketika misalkan kita belum sampai kepada keinginannya terpenuhi, ya nggak usah bereaksi, tidak usah bereaksi, nikmati aja ya, nikmati proses. Jadi kita sadar ya bahwa segala sesuatu ini adalah memang butuh proses. Jadi kita tidak perlu terburu-buru ya di dalam kita punya keinginan ya. Atau misalkan kita menyuruh orang lain ya untuk mengerjakan ini itu dan lain sebagainya. Nah, maunya
kita segera selesai misalkan. Nah itu sama, nanti kita menjadi akhirnya ketika itu tidak terpenuhi, nah akhirnya kita menjadi cemas ya, menjadi marah, menjadi emosi. Nah itu seperti itu ya. Maka kita memang banyak hal yang harus kita rubah ya di dalam kita mensikapi penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan bahwa asam lambung ketensiatif psikosomatis ini sebabnya adalah multifaktor ya. Jadi banyak hal yang sering ya, atau kadang ya kita tidak menyadari ternyata yang menyebabkan ini gitu loh. Tetapi kita nggak menemukan diri, atau bahkan ketika orang lain menyarankan itu pun kita tolak ya, karena enggak kok, saya enggak terburu-buru dan sebagainya, misalkan seperti itu. Malah kita membantah hal itu, padahal itu yang menjadi sebab itu. Nah, oleh karena itu begitu teman-teman ya. Jadi solusinya ketika kita masih selalu apa-apa sukanya saat dek saat nyet ya, maunya segera terpenuhi, nah itu harus memahami prosesnya. Jadi kita latihan untuk sabar ya, latihan ngeslow lah istilahnya, itu seperti itu ya itu. Nah, ini juga butuh latihan teman-teman ya. Kalau kita hanya mungkin sudah tahu ternyata konsepnya seperti itu ya, tetapi tanpa kita latih ya, tanpa kita sadari ya, kemudian kita praktekkan, yaitu tidak mungkin akan berubah ya. Karena apa? Karena yang namanya apalagi belajar sifat kepribadian ini memang prosesnya panjang teman-teman ya. Nah, maka dari itu kadang efeknya juga panjang juga, itu seperti itu. Nah, itu juga harus disadari juga ya, ketika kita contohnya sedang berusaha ikhtiar penyembuhan ya, ketika hal itu belum tercapai, tetap berjuang. Inilah adalah proses. Jadi kita jangan terburu-buru juga ya, maunya sudah istilahnya melakukan satu terapi inginnya langsung sembuh ya, nggak mungkin karena ini adalah semuanya adalah proses. Memang ini adalah proses untuk memperbaiki karakter diri kita teman-teman. Ketika karakter diri kita termasuk kepribadian kita itu sudah berubah ya, sudah menjadi membaik, nah otomatis nanti kecemasan itu akan jauh lebih normal, akan stabil. Nah, ketika sudah stabil, nah ini akhirnya tidak akan memicu asam lambung selalu naik. Nah, ketika asam lambung tidak selalu naik, normal, ya sudah, kita akhirnya menjadi sembuh seperti itu. Oke ya, jadi itu yang pertama ya. Jadi sifat terburu-buru. Solusinya adalah slowing down atau bersabar. Nah, bersabar itu butuh latihan. Oke, itu. Kemudian yang kedua ya, yang sifat yang sering juga menyebabkan kecemasan ya, sifat kepribadian kita, yaitu perfeksionis teman-teman ya. Apa itu perfeksionis? Yaitu keinginan untuk menjadi sempurna ya, menjadi yang terbaik ya. Itu seperti itu. Nah, itu juga harus disadari juga ya. Ketika kita punya program, ketika kita punya rencana-rencana, ketika kita punya keinginan, itu jangan terlalu perfeksionis ya, jangan terlalu perfeksionis. Ya sederhana. Tetapi ketika kita menginginkan yang terbaik, nah begitu itu hasilnya bukan yang terbaik, mungkin hanya yang sedang ya, atau mungkin yang sederhana, kita akan kecewa ya. Nah, kecewa yang berulang kali ya, ini akhirnya menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan itu yang akan memicu asam lambung. Begitu teman-teman ya. Jadi pokoknya kita sederhana saja ya. Jadi jangan terlalu perfect lah ya. Jangan apa-apa itu maunya yang terbaik, apa-apa sempurna, itu seperti itu ya. Jadi kita juga harus memahami bahwa itu semua kan kita dapatkan otomatis ya sesuai dengan istilahnya amal dan perbuatan kita ya. Kalau memang kita juga merasa belum begitu maksimal ya di dalam berjuang, di dalam kita istilahnya beramal dan berbuat, nah itu ya ketika hasilnya apapun ya itu sebenarnya cerminan dari diri kita ya. Jadi kita jangan menginginkan yang terlalu lebih ya, tetap padahal kita sebenarnya belum lebih, itu seperti itu ya.
Lebih ini artinya lebih di dalam kebaikan teman-teman, atau di dalam kualitas ya, itu seperti itu. Nah ini ketika itu teman-teman masih merasakan seperti itu ya, ini ya tolong disadari ya. Jadi kita jangan selalu apa-apa inginnya yang sempurna atau yang perfect ya. Itu seperti itu. Nah ini solusinya bagaimana ya ini? Solusinya ketika kita punya keinginan, ketika kita punya rencana ya, bahkan punya cita-cita, itu jangan ditarget teman-teman ya. Jangan ditarget ya, pokoknya kita sedapatnya saja ya, sedapatnya saja. Nah, apa yang kita dapat ya itulah diri kita ya, karena memang apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita alami itu kan hasil daripada kepribadian dan perbuatan kita, itu seperti itu. Jadi jangan inginnya itu apa-apa sempurna lah, intinya seperti itu ya. Jadi kita terima saja ya, apa yang kita dapatkan ya itulah cermin atau hasil daripada kepribadian kita ya, itu seperti itu. Supaya dengan seperti itu nanti secara mental kita menjadi tidak cemas ya, tidak cemas, tidak kecewa ya, juga tidak mungkin marah-marah ya. Nah, akhirnya nanti kecemasan akan stabil ya. Itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi solusinya yang penting itu jangan ditarget ya. Apapun hasilnya, nah itu kita syukuri ya. Itu dalam posisi apapun ya, dalam posisi apapun. Misalkan dalam posisi kita berorganisasi ya, kita tidak usah berambisi untuk menjadi pengurus, misalkan jadi ketua misalkan dan sebagainya ya, itu nggak usah. Jadi anggota pun itu bagus, karena kita bisa berbuat sesuatu, bisa ikut berpartisipasi, itu sama saja ya. Itu contoh misalkan dalam hal organisasi, dalam hal pergaulan. Contohnya kita juga tidak harus misalkan menguasai forum ya, pokoknya sederhana saja lah, kita mengalir ya, tidak usah ingin menonjol ya, tetapi yang penting kita bisa berpartisipasi, kita bisa berperan aktif. Nah itu yang penting, itu seperti itu. Ketika kita sudah bisa berperan aktif, ini sudah ada kepuasan tersendiri. Makanya hasilnya kita akan menjadi lebih puas ya, menjadi lebih bersyukur. Itu seperti itu ya. Nah itu yang menjadikan kecemasan itu menjadi menghilang ya, gitu ya. Jadi ketika teman-teman masih punya kepribadian yang inginnya perfeksionis, yaitu memang solusinya sebenarnya sederhana ya. Kita itu cukup bersabar, cukup ngeslow ya, nyantai, tidak usah ditarget ya. Itu hanya seperti itu. Tetapi kalau itu tidak pernah diterapkan dalam kepribadian kita, yaitu akan melekat terus ya. Apalagi orang bilang kadang sifat itu, kepribadian itu sudah watak ya. Watak itu susah dirubah, apalagi sudah punya mindset seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu itu harus dinamis ya, harus selalu berubah ya, berubah. Nah, syukur ya, perubahan otomatis yang kita harapkan berubah menjadi lebih baik. Itu seperti itu teman-teman. Insya Allah nanti akan kecemasan tidak selalu timbul ya, akhirnya tidak memicu asam lambung naik ya, sehingga GERD juga tidak akan terjadi. Nah akhirnya kita akan menjadi normal kembali teman-teman. Itu jadi lakukan saja ya, seperti pengalaman saya itu seperti itu. Tapi untuk menyadari diri kita sendiri untuk berubah itu juga kadang sulit ya itu. Nah maka dari itu yaitu tadi kita memang butuh latihan lah, istilahnya seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu sifat kepribadian yang bisa menyebabkan kecemasan, yaitu ketika kita memiliki kepribadian selalu kurang bersyukur teman-teman ya. Kurang bersyukur ya, contohnya mudah sekali ya, ketika kita mendapatkan sesuatu malah kita tidak berterima kasih ya, justru kita mengumpat. Misalkan contoh misalkan kita dikasih sama orang sesuatu ya, seharusnya kan kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu kan juga rasa syukur sebenarnya ya, mengucapkan terima kasih. Tetapi
kita justru tidak berterima kasih, tetapi justru mengomentari yang negatif. Seperti ini buat saya nggak ada artinya, nggak apa-apa, nggak bermanfaat dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin sebenarnya kita mendapat suatu kenikmatan, ya, suatu kebaikan di dalam diri kita, tapi kadang kita juga masih menuntut yang lebih, ya. Nah, artinya itu juga kita kurang mensyukuri, ya. Nah, ketika sifat-sifat seperti itu, ya, kepribadian seperti itu masih selalu menempel di dalam diri kita, nah itu akhirnya kita menjadi mudah kecewa, mudah untuk merasakan tidak puas. Nah, akhirnya kita menjadi timbul kecemasan, ya, kekhawatiran, ketakutan, dan semuanya itu akan memicu asam lambung menjadi naik. Nah, oleh karena itu juga ini penting juga, ya, penting juga untuk kita sadari, dan solusinya ya mudah, karena kita kurang bersyukur berarti kita meningkatkan rasa syukur kita, ya. Kalau dalam istilah Jawa itu kita harus sumeleh nrimo ing pandum, teman-teman, ya. Apa itu sumeleh nrimo ing pandum? Yaitu selalu bersyukur apa adanya, ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini juga maknanya luas, ya. Contohnya selalu bersyukur, ya. Nah, bersyukur ini manifestasinya, perwujudan secara luasnya adalah kita siap untuk melakukan semua perintah-perintah Allah, ya, dan sanggup, ya, atau untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, ini kan maknanya luas sekali, ya. Di situ mungkin termasuk kita harus meningkatkan ibadah, kita harus banyak berbuat kebaikan, ya, terhadap orang dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal kebaikan, ya. Jadi siap menjalankan perintah, ya. Nah, perintah ini kan perintah-perintah kebaikan, ya. Dan juga kita siap untuk meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, larangan otomatis hal yang kebalikannya kebaikan, ya, hal yang jelek-jelek, yang tidak baik. Nah, itu harus kita tinggalkan. Nah, itu syukur dalam arti luas, ya, itu. Nah, kemudian selalu bersyukur apa adanya. Nah, apa adanya ini ya sesuai dengan kondisi kita pada hari ini, ya. Contohnya misalnya kondisi kita tentang kesehatan, ya. Ya, dalam kondisi apapun kita bersyukur, ya. Kita bersyukur dan kita berpandangan ke bawah lah, ya, ke bawah, jangan kita melihatnya ke atas, ya. Kadang orang-orang yang berada di bawah kita penderitanya itu juga lebih banyak. Nah, itu juga akan mudah untuk membangkitkan rasa syukur kita. Jadi apapun yang terjadi, nah kita tetap syukuri, ya. Itu artinya mensyukuri apa adanya, ya. Nah, kemudian pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu ketika kita sudah merasa istilahnya dekat dengan Sang Pencipta, ya, manunggaling kawula Gusti, kita merasa menyatu dengan kehendak Allah, ya. Nah, itu makanya kita hanya bisa pasrah, ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas itu kita tidak punya keinginan, ya, tidak punya ego. Pokoknya hidup ini sudah kita pasrahkan sepenuhnya. Mau seperti apa, kita yakin saja pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, ketika sudah seperti itu, ini jiwa jauh menjadi aman, ya, nyaman, tentram, ya, damai. Nah, akhirnya kita bisa menikmati kebahagiaan, teman-teman. Jadi ya tolong sadari saja, kemudian hayati, ya, kemudian amalkan, itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuhin, kalau teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.